Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Konita dan teman-teman semua. Di sini saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait desain sensor potensiometri screen printed untuk pemanfaatan terapi rocuronium pada titik perawatannya. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu Dinda Permata, Salsabila Rahmawati, dan saya sendiri, Sopa Fahreiza. Untuk topik pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama cara pembuatan sensor, selanjutnya modifikasi sensor, prinsip kerja, dan aplikasi untuk sensing. Berikut ini merupakan model atau desain screen printed electrode-nya, di mana pada ujung kiri paling atas itu ada screen printed ion selective electrode, di mana dalam screen printed ion selective electrode sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu ion selective membran, insulating dye, kemudian pasta karbon, silver ink, dan plastic sheet. Pada ion selective membran sendiri terdapat beberapa komponen untuk menstabilkan sensor, di mana PVC ini berperan sebagai polimer, kemudian NPOE atau nitropenyl octyl ether sebagai plasticizer, kemudian NaTPB atau sodium tetra penyl borat sebagai garam untuk mempersiapkan kompleks yang stabil, kemudian 4 calyx aren sebagai ionofor dan bahan aktif sensor. Kemudian pelarut yang digunakan yaitu THF atau tetrahydrofuran. Pada sensor paling kiri di bawah itu terdapat elektroda reference dan working electrode, di mana elektroda reference eksternalnya itu yaitu elektroda referensi eksternalnya itu AgCl, kemudian elektroda kerjanya berupa piringan karbon grafit dengan diameter 3 mm dan 10% KNO3 sebagai jembatan elektrolit, dan SPE dihubungkan ke potensiometer melalui kabel. Di next. Kemudian untuk cara pembuatannya pada screen printed electrode, pada elektroda ini menggunakan PVC sebagai polimer yang dirancang dan dibuat dengan CX6 sebagai ionofor untuk meningkatkan penginderaan selektif ROC. Kemudian pada preparasinya dibuat dalam cawan Petri 5 cm. Membran penginderaan untuk SPI disiapkan dengan mencampurkan NaTPB 0,16%, kemudian PVC 33,50%, NPOE sebanyak 65,71%, dan CX6 0,63%. Kemudian campuran membran yang telah disiapkan dilarutkan dalam THF atau tetrahydrofuran sebanyak 6 ml. Selanjutnya diambil 10 mikroliter dalam mikropipet dari membran cair dan diteteskan ke SPI, kemudian dibiarkan mengering semalaman. Kemudian cara pembuatan blank liquid contact electrode. Untuk blank liquid sendiri, ionophore free sensing membran atau SCE dibuat dengan mencampurkan NPOE 66,34%, PVC 33,50%, dan NaTPB 0,16%. Dalam cawan Petri 5 cm, kemudian dilarutkan dalam THF 6 ml, sama seperti dengan campuran sebelumnya. Selanjutnya, cawan Petri ditutup dengan kertas saring Wegman dan disiapkan di ruangan suhu kamar semalaman untuk menguapkan pelarut, sehingga terbentuk transparan dan didapatkan membran yang homogen dan fleksibel. Membran dasar yang terbentuk memiliki ketebalan sekitar 0,1 mikrometer, kemudian disk berdiameter 8 mikrometer dipotong dari membran dan ditempelkan sehingga dapat dilarutkan menggunakan THF. Pada ujung PVC ini dipasangkan elektroda kaca dan sensor diisi dengan 10,-2 mol per liter ROC dan 10⁻²⁴ mol per liter KCl. Kemudian kawat AgCl ini berdiameter 1 mikrometer diimplementasikan sebagai elektroda referensi eksternal. Sensor itu dicelupkan
ke dalam larutan ROC 10,-2 mol per liter untuk dikondisikan selama 24 jam. Oke, di next. Seperti yang telah kita ketahui sebelum sensor dapat digunakan itu perlu dilakukan karakterisasi terlebih dahulu. Pada jurnal yang kami gunakan telah dilakukan karakterisasi sebagai berikut. Didapatkan nilai slope, kemudian intercept, dan correlation coefficient, di mana nilai ini didapatkan berdasarkan kurva potensial dengan konsentrasi ROC dalam SPI dan LCI. Pada slope pada SPI sebesar 58, sedangkan pada LCI itu 53. Kemudian intercept pada SPI itu 543 dan LCI 288. Kemudian correlation coefficient-nya pada SPI dan LCI sama-sama 0,99. Kemudian SPI berbasis CX6 ini menunjukkan kemiringan Nernst 57,9 MV per dekade, selain rentang linear yang lebih luas dari 10⁻², menjadi 10⁻⁶ mol per liter dibandingkan dengan sensor berbasis LCI dengan 52,9 MV per dekade dari 10⁻², menjadi 10⁻5 mol per liter. Kemudian sensitivitas yang lebih tinggi diamati pada SPI berbasis CX6 menunjukkan bahwa ROC dapat dideteksi dalam larutan yang sangat encer dengan nilai LOD-nya sebesar 3,98 kali 10⁻⁷ dibandingkan dengan batas deteksi pada LCI yang bernilai 5 kali 10⁻⁶ mol per liter, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROC ini berikatan sempurna dengan ikatan H dan ukuran rongga pada ionofor CX6. Selanjutnya didapatkan nilai LOQ pada SPE bernilai 10⁻⁶, sedangkan pada LCI didapatkan nilai 10⁻⁵ mol per liter. Selanjutnya, masa pakai SPI ini menunjukkan hasil yang dapat dipakai selama 6 minggu tanpa perubahan signifikan pada pada kemiringan kurva kalibrasi, dan masih sensitif terhadap ROC. Sedangkan pada LCI ini stabilitas sensor menunjukkan masa pakai selama 2 minggu dengan kemiringan kurva kalibrasi yang tetap dan konstan, dan tidak ada perubahan signifikan pada kemiringan kurva kalibrasi. Kemudian ada nilai akurasi pada SPI sebesar 100 plus minus 1, sedangkan pada LCI ini 99 plus minus 1. Kemudian dengan meningkatkan konsentrasi RCI hingga 10 kali lipat, sehingga didapatkan nilai waktu korespon, dan pada sensor SPI ini didapatkan waktu sensor sebesar 8 detik, sedangkan pada LCI ini sebesar 9 detik, sehingga pada sensor LCI ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksi ROC. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian untuk modifikasi sensor dari kedua elektroda yang berbeda pada SPI menggunakan ionofor berupa CX6 dan LCI tanpa menggunakan ionofor, didapatkan gambar seperti tertera pada layar, yang itu sebelah kiri merupakan gambar SPI menunjukkan bahan membran ion selektif ion, yaitu PVC, NPOE, NaT/TPB, dan 4-6-aren, dan struktur kimia VEC. Kemudian yang B, pada metode konvensional, liquid ion contact ion selective membran sebagai elektroda indikator dan larutan double junction sebagai elektroda reference. Dari kedua elektroda tadi, didapatkan bahwa SPI memiliki stabilitas yang lebih tinggi dengan gangguan yang lebih rendah daripada LCI, sehingga lebih cocok jika digunakan dalam pengujian yang menunjukkan stabilitas. Namun, pada LCI memiliki persentase pemulihan yang lebih tinggi pada analisis sampel ROC pada sampel daripada SPI. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja.
Dasar potensiometri adalah persamaan Nernst yang menghubungkan konsentrasi spesies elektroaktif di permukaan elektroda ke potensi elektroda. Dalam percobaan potensiometri, potensial rangkaian terbuka diukur antara dua elektroda, yaitu elektroda indikator yang sensitif terhadap konsentrasi analit dan elektroda referensi yang memberikan potensial referensi yang stabil untuk pengukuran potensial elektroda indikator. Sedangkan ionofor memungkinkan sensor merespons secara selektif terhadap analit tertentu. Prinsip kerja dari SPE berbasis CX6 ini yaitu pengenalan molekul antara molekul ionofor dan molekul analit yang mengatur respons sensor potensiometri yang didoping dengan ionofor. Interaksi ini mengarah pada pengembangan sensor yang selektif yang bertujuan untuk mencapai sensor yang sensitif dan selektif untuk ROC. Ionofor CX6 dipilih karena afinitas kompleksasinya yang tinggi terhadap ion amonium kuartener sebagai molekul utama. Next. Potensial elektroda yang dikembangkan pada membran selektif ion hanya dapat diukur dengan mencelupkan elektroda ISE ke dalam larutan uji bersama dengan sistem referensi yang terpisah. Kedua ini harus dihubungkan melalui sistem pengukuran milivolt. Ketika kesetimbangan tercapai, elektroda yang ditambahkan atau dihilangkan dari larutan oleh membran ISE diseimbangkan oleh muatan yang sama dan berlawanan pada antarmuka pada elektroda referensi. Hal ini menyebabkan deviasi positif atau negatif dari tegangan stabil atau referensi asli yang terdaftar pada pengukuran eksternal. Kemudian dari data tersebut, konsentrasi ionik atau aktivitas ionnya secara langsung berkaitan dengan potensial elektroda yang dapat dihitung dengan persamaan Nernst, yaitu E sama dengan E0 plus 2,303 RT per ZF dot log konsentrasi A, di mana E merupakan potensial total dalam milivolt yang dikembangkan antara penginderaan dan elektroda referensi. E0 adalah konstanta yang merupakan karakteristik dari pasangan referensi ISE. R merupakan konstanta gas, yaitu bernilai 8,3 Joule per derajat per mol. Lalu T merupakan temperatur, Z merupakan muatan pada ion, dan F merupakan konstanta Faraday, di mana bernilai 96.500 kolom mol per mol. Lalu untuk log konsentrasi A yaitu logaritma aktivitas ion yang diukur. Baik, selanjutnya untuk aplikasi dalam penggunaan sensing, yang pertama digunakan untuk mendeteksi ROC dalam sampel biologis berupa plasma untuk penentuan tingkat darah ROC pada pengaturan darurat, serta penentuan ROC dalam formulasi farmasi dan dengan adanya produk degradasinya. Kemudian yang kedua, SPI memiliki sifat yang portable, sehingga dapat digunakan di rumah sakit. Informasi yang diberikan oleh elektroda tersebut dapat membantu sebagai alarm jika adanya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba kadar ROC dalam darah. Dan yang ketiga yaitu mendeteksi vecuronium bromide sebagai agen penghambat neuromuskular non-depolarisasi dalam terapeutik monitoring. Kemudian untuk daftar pustaka, kami mengacu pada 2 jurnal. Yang pertama berjudul Screen Printed Potentiometric Sensor for Therapeutic Monitoring of Vecuronium at the Point of Care. Dan yang kedua, pada jurnal berjudul Vecuronium in Stud Pearls. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.